Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Sungguh nikmat kita bisa terus mempelajari bahasa Arab dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mempelajarinya. Dan kita butuh ilmu ini karena kita dalam membuka Al-Quran, ketika membuka Al-Quran, ketika membaca juga kitab-kitab para ulama, membuka hadis, sangat butuh pada pelajaran bahasa Arab. Nah, kali ini kita masih melanjutkan di video ke-37 bahasan dari kitab Al-Kafi karya Ustadz Aceng Zakaria, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Kita akan membahas isim maf'ul. Isim fa'il sudah, turunannya itu kita singgung tentang yang ikut wazan fa'il, yang juga ada yang ikut sigul mubalaghah, siyagul mubalaghah yang artinya sangat atau maha. Kemudian ada isim tafdil untuk komparasi, membandingkan ini lebih daripada apa begitu. Terus yang terakhir itu sifat musyabbaha, ya, sifat musyabbaha. Nah sekarang kita lihat isim maf'ul. Isim maf'ul berarti kalau fa'il menunjukkan pelaku, kalau ini yang dikenakan pekerjaan, jadi yang tujuan, jadi tujuan gitu. Ada yang memukul, ada yang dipukul. Memukul itu orang yang memukul itu isim fa'il, kalau orang yang dipukul itu isim maf'ul. Kita lihat pengertiannya di halaman 37. Ismul maf'uli huwa minas sulasil mujarrad makana ala wazni maf'ulin. Isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad, berarti yang 3 huruf asli, makana ala wazni maf'ulin, yang mengikuti wazan maf'ul. Jadi wazannya itu maf'ul. Contoh, kataba menjadi maktubun. Kataba telah menulis, fi'il madhi. Kataba, ingat isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun. Maka ini berubah menjadi maktubun. Ingat aja wazannya itu ya, maf'ulun menjadi maktubun. Sa'ala menjadi mas'ulun, ya, cara tulisannya ya. Sa'ala menjadi mas'ulun. Sa'ala menjadi mas'ulun. Mas'ulun. Gitu ya. Ubah hamzah ini jadi kayak gini. Waw yang ada hamzahnya di atas, terus tambah ikuti wazan maf'ulun. Nah ini. Jadi ini hamzah yang ini untuk menyesuaikan ini ya. Jadi cara penulisannya itu ya. Terus amaro jadi ma'murun, nasara jadi mansurun, qatala jadi maktulun, daraba jadi madrubun. Berarti kataba menjadi maktubun, yang ditulis. Sa'ala bertanya ya, berarti mas'ulun, yang ditanya. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Jibril, mal mas'ulu anha, yang ditanya. Nah, yaitu Nabi Muhammad SAW tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian amaro ma'murun, yang diperintah berarti ma'murun. Ya, nasara mansurun berarti yang ditolong. Qatala maktulun berarti yang dibunuh. Kemudian daraba madrubun berarti yang dipukul. Sekarang kita tasrif ya. Tasrif mas'ulun ini. Tasrifnya itu nanti muzakkar, muannas, kemudian kita lihat dia berubah dari mufrad, musanna, jama'. Ya. Mufrad musanna jama' kita jadikan mufrad musanna jama', terus jadikan muzakkar muannas. Kalau muzakkarnya mas'ulun, kalau muannasnya mudah ya, tambahkan tak marbuto saja. Mas'ulatun.
Nah, sekarang kita tasrif ini jadi musanna, ya sudah tambahkan alif nun, mas'ulani atau mas'ulaini. Jadikan jamak, berarti ikut jamak muzakkar salim saja, mas'uluna. Ya. Kita ubah jadi musanna, mas'ulani. Oke. Ubah jadi jamak muzakkar salim, ikut jamak muzakkar salim ya. Biasanya itu ingat aja isim fa'il, isim maf'ul kalau diubah jadi bentuk jamak, ikuti jamak beraturan saja, jamak muzakkar salim. Kalau yang muzakkarnya ya, mas'uluna. Namun kalau kita lihat pengertian lain dari sa'ala ya, yang bertanggung jawab juga bisa, kalau mas'ul berarti yang diberi tanggung jawab. Jadi jangan saklek dengan makna ditanya-tanya terus ya. Nanti bisa perubahan konteks kalimat. Memang dalam bahasa Arab kayak gitu. Bisa memohon, sa'ala itu ya, memohon. Kalau mas'ul ya, mas'ul itu yang ditanya, yang diminta, pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban ya. Mas'uliyah, pertanggung jawab gitu. Ya. Mas'uluna. Terus kalau mu'annas sudah mas'ulatun, terus mas'ulatani untuk musannanya, kemudian mas'ulatun. Ini tinggal dijadikan jamak mu'annas salim. Ada tak marbutoh kan? Tinggal dipanjangkan saja belakangnya. Mas'ulatun. Gitu ya. Terus lihat di halaman 38 tasrif isim maf'ul ma'ad dhamairi al-munfasilati. Tasrif isim maf'ul bersama dhamir munfasilah. Dhamir yang terpisah yaitu ini dhamir rafa ya. Jadi kalau maksud Ustaz Aceh di sini adalah kita pakai dhamir yang 14. Huwa mansurun, huma mansurani, jadikan dua ya. Huma mansurani, hum mansuruna. Kita jadikan jamak. Hiya mansuratun, jadikan muannats ya. Huma mansuratani, hunna mansuratun. Mansuratun. Anta mansurun, antum mansurani, antum mansuruna, anti mansuratun. Antum mansuratani, antuna mansuratun. Ana mansurun, nahnu mansuruna. Gitu ya. Jadi kalau jamak jadikan bentuk jamak, kalau musanna dua jadikan dua, kemudian kalau muannas jadikan ikut muannas. Sama seperti sebelumnya ya. Cuma di sini kaitannya dengan domir saja. Nah, sekarang lihat di halaman 38 juga sama. Tasrif isim maf'ul, tasrifu ismil maf'uli minal ladzi yata'adda biharfil jar. Tasrif isim maf'ul yang dia jadi muta'addi dengan huruf jar. Jadi dalam pengertian fi'il atau kalimat verbal dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab, kita tahu kan ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi ya. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Itu bisa lihat di pelajaran Muyassar. Ustaz Aceh itu membahasnya di pembahasan maf'ul bih. Fi'il lazim itu ma la yansibul maf'ula bih, yang tidak menasabkan maf'ul bih, artinya tidak punya maf'ul bih. Kemudian kalau muta'addi itu yang ma yansibul maf'ula bih, dia menasabkan maf'ul bih. Berarti kalau lazim punya maf'ul bih, memiliki maf'ul bih, saya biasanya singkat gini ya. Terus kalau lazim tidak memiliki maf'ul bih ya. Kalau muta'addi memiliki maf'ul bih. Bisa jadi maf'ul bihnya ada 1, 2 gitu. Ada di pembahasan Muyassar di halaman 55.
Nanti lihat di video Muyasar di channel Romeso TV ya. Ada 70 video saya di situ. Nah, di sini katakan ada tasrif isim maf'ul, di mana isim maf'ul ini dari minal lazi yata'adda bi harfil jar. Isim maf'ul dari kata yang jadi muta'addi, dia jadi muta'addi, artinya dia akhirnya memiliki objek ya dengan bersambung dengan huruf jar. Beliau katakan la yusagu, tidak dibentuk ismul maf'uli, isim maf'ul minal lazim, dari fi'il lazim. Jadi ini ingat, karena tidak punya objek kan, maka dari fi'il lazim ini tidak dibentuk isim maf'ul. Ila ma'zarf. Nah, kecuali bersama dengan zarf awil jar wal majrur, kecuali caranya dia itu biar dia jadi isim maf'ul bersambung dengan dzaraf. Satu dzaraf, dua jar majrur. Bersambung dengan dzaraf dan jar majrur. Contoh mamrurun bi, kita lihat kata marra. Marra itu berlalu. Ya, marra dari kata marra ya. Jadi mamrurun. Berlalu itu kan atau lewat, saya lewat. Itu kan tidak butuh objek. Jadi marra itu berlalu. Ya toh? Lewat. Ini lazim, ini fi'il lazim. Dia jadi muta'addi, artinya kita bisa, saya melewati siapa gitu ya. Marrobi siapa? Melewati siapa? Siapanya yang nanti akan disebut sebagai objek itu jika kita tambahkan dengan huruf jar. Marrobi siapa gitu ya. Maka kalau jadi isim maf'ul, marro ini jadi mamrurun bihi. Artinya dilewati. Saya dilewati Muhammad. Nah, Muhammad dilewati. Nah, itu pakai itu aja. Mamrurun bihi. Kemudian margubun fi dan margubun anhu. Kalau margub ini dari kata rogoba fi. Kalau ada kata rogoba fi, misalnya fihi, ya. Rogoba fihi itu artinya menyukai, mencintai. Kalau rogobaan anhu ya. Ini artinya membenci. Sama-sama dari kata rogoba, tergantung huruf jar yang ikut di belakang. Kalau kita mau jadikan dia itu isim maf'ul bisa, dia jadi muta'addi, disukai, dibenci ya. Tapi selalu bersambung dengan ini huruf jar, berarti gandengan. Jadi saya sebut margubun. Intinya gini. Kita mau katakan rogoba mau menyukai ataupun membenci, ini kan akhirnya jadi punya objek kan. Nah itu diikutkan dengan tadi yang disebut jar majrur.
Jadi marghubun fi, ini selalu bergandengan nih, fi-nya nggak usah diterjemahin, langsung terjemahin menyukai gitu. Ragaba anhu, marghubun anhu berarti dibenci ya. Kalau marghubun fi berarti disukai. Kalau marghubun anhu berarti dibenci. Nah, tasrifnya ya, mamrurun bihi, mamrurun bihi disambung dengan domir ya. Tasrif isim maf'ul minal ziyadati biharfil jar. Kita samburkan dengan bihinya itu diubah jadi mamrurun bihi, dilewati. Kalau bahasa ininya sih dilewati dengannya. Bihi ini apa ya? Iya, dia sebagai mamrurun bihi. Coba nanti kita lihat ini kata yang pas terjemahin hi-nya itu jadi apa gitu. Karena nanti tergantung konteks kalimat di sini. Nah, coba kita lihat saja ya. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna, mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum, mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna, mamrurun bina. Coba mamrurun. Cuma murur lewat gitu. Kalau artikannya itu pasnya itu bihi, hi-nya itu artikan sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih gitu ya. Nah, itu ada cara nerjemahinnya. Nah, penting kita tahu dulu seperti ini ya. Jadi ada ini. Ya, nanti saya akan pelajari lagi untuk cara menerjemahinnya. Masalah menjadi kalau sudah tasrif ya seperti itu tadi. Terus lihat lagi di halaman 39, makan ala wasni fa'ilin. Jadi isim maf'ul juga bisa mengikuti wazan fa'il. Ini berarti hampir sama dengan isim fa'il kemarin ikut wazan fa'il juga. Tapi di sini maksudnya maf'ul. Wa qad yaji'u wasnu fa'ilin bimakna maf'ul. Jadi ada wazan fa'il, dia ikut wazan fa'ilun. Ya, fa'ilun tapi maknanya itu maf'ul. Ya, maf'ul. Contoh rojimun wakilun aminun. Berarti rojim dilaknat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dilaknat. Wakilun diwakilkan. Ada yang mewakilkan berarti mewakil, berarti kalau mewakilkan, wakil yang diwakilkan makna maf'ul ya. Amin berarti yang diamanahi. Kalau rojim itu asal katanya, kita lihat rojim. Melempari dengan batu, melaknati, mengutuk, berarti dikutuk. Itu rojim diartikan, dikutuk. Bermakna maf'ul. Wakil bermakna maf'ul juga, berarti diwakilkan. Amin juga bermakna maf'ul. Terus kita tasrifkan tadi, tasrif isim maf'ul ala wasni fa'il. Wakilun, wakilani, wakiluna, wakilatun, wakilatani, wakilatun. Nah, nanti yang di fil-fil di bawah ini ada tamrin. Ini cuma latihan saja ya. Ubah fi'ilnya jadi isim maf'ul. Istakhrij isman maf'ulan min hazil kalimah. Jadikan isim maf'ul untuk kata-kata di bawah ini. Fataha syariba alima zulama amara nasara qata'a. Itu fataha jadi maftuhun. Kemudian sorib ma ya'ti maktubun, mamnu'un, ma'khudun, marhumun, ma'murun. Itu diubah jadi bentuk ya 1 2 3 dan muannas. Jadi mufrad 2, musanna 3 atau jamak ya. Jadikan bentuk seperti itu dan muannasnya.
Kemudian yang latihan ketiga itu sesuaikan dengan domirnya. Latihan keempat itu ada domir kemudian jadi apa? Huwa mas'ulun. Berarti kalau anta jadi mas'ulun atau mas'ulun apa gitu. Kemudian yang latihan kelima terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab.